Halo guys, apa kabar? Bertemu lagi dengan gua Ren di Sensasi Trends. Seperti biasa, beberapa menit ke depan gua bakal nemenin kalian bahas alur cerita film. Dan tanpa basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Which divide us. Di sebuah sekolah memperlihatkan seorang siswi bernama Chen Nian yang sedang sibuk menyiapkan ujian kelulusan SMA-nya. Ketika Chen Nian sedang di dalam kelas, tiba-tiba dari luar kelas terdengar sesuatu yang mengejutkan yang membuat semua siswa berteriak histeris. Chen Nian pun mencoba keluar kelas untuk memeriksa apa gerangan yang terjadi. Dan betapa terkejutnya ia melihat teman sekelasnya yang bernama Xiaodi telah meninggal. Diduga Xiaodi menghabisi dirinya sendiri dengan terjun dari atap sekolah. Namun sangat disayangkan, dari semua banyak siswa di sana tak ada satupun yang peduli dengan Xiaodi. Dan hanya Chen Nian lah yang mau menghampiri Xiaodi dan menutup tubuh Xiaodi dengan jaket miliknya. Setelahnya Chen Nian dipanggil oleh gurunya ke kantor untuk diinterogasi para polisi sebagai seorang saksi. Namun Chen Nian mengatakan bahwa ia tak pernah mengenal Xiaodi. Di sini Chen Nian memilih diam karena dia takut akan menjadi korban pembulian selanjutnya. Setelahnya Chen Nian kembali ke kelasnya. Namun saat mau duduk, ia melihat cairan merah di atas kursinya. Karena tak ada pilihan lain, Chen Nian pun terpaksa menduduki cairan merah itu. Keesokan harinya, saat Chen Nian sedang mengantri makanan, tiba-tiba 3 orang siswa mendekatinya. Mereka adalah Wai Lai, Xiao Miao, dan Jiang Lan. Di sini Chen Nian tahu bahwa mereka lah penyebab Xiaodi menghabisi dirinya sendiri. Lalu Chen Nian pun berusaha menghindar dari mereka. Saat perjalanan pulang, diam-diam mereka bertiga mengikuti Chen Nian dari belakang. Karena pada waktu itu Chen Nian menaruh jaket di atas tubuh Xiaodi, kini mereka bertiga menargetkan Chen Nian sebagai target pembulian selanjutnya. Dan dari belakang mereka langsung menyerang Chen Nian. Setelahnya Chen Nian sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Ibu Chen Nian adalah penjual masker ilegal atau penjual masker palsu. Karena sering mendapatkan komplain dari konsumennya, kini ibunya tidak tinggal lagi bersama Chen Nian. Dan hanya sesekali ibunya datang ke rumah untuk menjenguk Chen Nian. Di suatu malam, ketika Chen Nian baru pulang sekolah, ia melihat ada seorang preman pasar yang sedang digebukin oleh 2 pria. Karena tidak tega melihatnya, Chen Nian lalu berinisiatif untuk menghubungi polisi. Namun saat ia sedang menghubungi polisi, tindakan Chen Nian itu ketahuan dan akhirnya Chen Nian ditarik dan dipukul oleh pria itu. Melihat tindakan 2 pria yang memukuli Chen Nian, akhirnya si preman pasar ngamuk dan ia pun memukul balik 2 pria tersebut. Diketahui preman pasar ini bernama Xiaobi. Setelah kejadian itu, kini Xiaobi datang menemui Chen Nian untuk berterima kasih kepadanya dan mengganti uangnya yang telah dirampas oleh 2 pria kemarin. Lalu mereka berdua pergi ke suatu tempat servis handphone untuk membetulkan handphone Chen Nian yang rusak karena diinjak oleh 2 preman kemarin. Dan disinilah mereka saling berkenalan. Saat sedang memperbaiki handphone, tiba-tiba Xiaobi berkata kepada Chen Nian seperti ini.
Mendengar hal itu, Chen Nian pun hanya bisa terdiam dan membisu. Saat tiba di rumah, Chen Nian dikejutkan dengan beberapa poster yang menempel di dinding. Dalam poster itu menunjukkan bahwa ibunya sedang dicari karena menjual masker ilegal. Saat di kelas, ternyata Weilan sudah menyebarkan poster tentang ibu Chen Nian ke grup WhatsApp kelasnya. Dan akibatnya Chen Nian menjadi bahan ejekan teman-temannya. Kemudian saat Chen Nian sedang berjalan pulang ke rumah, ia tak sengaja bertemu dengan Xiaobi di jalanan. Lalu ia langsung naik motornya tanpa tahu akan pergi kemana. Akhirnya Xiaobi membawa Chen Nian ke rumahnya. Xiaobi mengira Chen Nian sedang ada masalah dalam percintaannya. Lalu Xiaobi menanyakan pertanyaan basa-basi kepada Chen Nian. Namun Chen Nian malah menjawabnya dengan sinis dan memandang Xiaobi rendah. Dan tentu saja hal itu membuat Xiaobi menjadi marah. Setelahnya, Xiaobi pun menyuruhnya untuk pulang. Di keesokan harinya, saat Chen Nian sedang mengikuti pelajaran olahraga, semua teman kelasnya terlihat mulai menjauhi Chen Nian. Dan saat Chen Nian akan pergi kembali ke kelasnya, tiba-tiba dari belakang ia dilempar dengan bola voli oleh Weilan dan dua temannya. Chen Nian yang mulai kesal, ia berusaha melawan mereka, dan hal itu membuat Weilan tak terima. Weilan mencoba mencelakai Chen Nian kembali dengan mendorongnya sehingga Chen Nian terjatuh dari tangga. Atas kejadian itu, Chen Nian melaporkan tindakan Weilan dan teman-temannya kepada seorang polisi yang bernama Zeng. Karena kebetulan Zeng sedang menyelidiki kasus bunuh diri dari Xiaodi, Chen Nian pun lalu mengatakan bahwa penyebab kematian Xiaodi adalah karena tindakan bully dari Weilan dan teman-temannya. Setelahnya Zeng mendatangi sekolah, lalu ia menginterogasi Weilan dan kedua temannya. Namun saat diinterogasi, ekspresi Weilan seperti tak punya rasa bersalah sedikit pun, dan ia sama sekali tidak mau mengakui kesalahannya. Setelah selesai menginterogasi, kini Opsir Zeng menyimpulkan bahwa penyebab Xiaodi bunuh diri dikarenakan sering dibully oleh Weilan dan teman-temannya. Namun, karena kurangnya bukti dan ditambah mereka masih di bawah umur, mereka bertiga pun akhirnya dibebaskan. Sedangkan pihak sekolah hanya memberikan hukum skors pada mereka. Saat Chen Nian pulang ke rumahnya, ia dikejutkan dengan adanya Weilan dan teman-temannya dengan membawa sebuah karter dan sekeranjang tikus. Mereka datang karena mereka ingin membalas dendam pada Chen Nian yang telah melaporkan mereka kepada polisi. Di sini Chen Nian sempat melawan mereka, lalu mereka saling kejar-kejaran. Chen Nian mencoba menelpon Opsir Zeng untuk meminta bantuan. Namun sayangnya Chen Nian belum mendapatkan jawaban darinya. Hingga sampailah di suatu tempat, Chen Nian bersembunyi di dalam tempat sampah. Saat Xiaomeo sedang berdiri di depan tempat sampah itu, tiba-tiba handphone Chen Nian berbunyi, yang ternyata itu adalah telepon dari Opsir Zeng.
Xiao Miao mengetahui keberadaan Chen Nian, namun ia tak memberitahu kepada Weilan dan memilih pergi dari tempat itu. 有看到人吗？ 不好意思，我打错了。 Dan malam itu, Chen Nian tak berani pulang ke rumahnya. Ia lebih memilih untuk pergi ke rumah Xiao Bei. Ketika Xiao Bei datang, ia kaget dengan keberadaan Chen Nian yang tengah menunggunya di depan pintu. Setelah selesai membersihkan badan, di sini Chen Nian meminta kepada Xiao Bei agar mau melindunginya dari kelakuan jahat Wei Lai. Xiao Bei pun menanyakan alasan Chen Nian yang meminta perlindungan darinya. Padahal sebelumnya Chen Nian sempat memandang rendah Xiao Bei karena ia hanya seorang preman pasar. 你不是一直都瞧不起我吗？有可能是别的。小北意思。 Dan mulai hari itu, setiap Chen Nian berangkat ke sekolah, Xiao Bei selalu melindunginya dari kejauhan. Di suatu malam, saat Xiao Bei sedang berjalan, ia bertemu dengan Wei Lai dan di sini Xiao Bei mengancamnya agar tidak lagi menyakiti Chen Nian. Dan sejak saat itulah Wei Lai tak lagi berani mengganggu Chen Nian. Ketika Chen Nian hendak pulang, tiba-tiba Xiao Miao menghampirinya dan bertanya tentang siapa seseorang yang telah melindunginya semalam ini. Karena saat ini ternyata Xiao Miao juga telah menjadi korban pembulian selanjutnya. 为什么会轮到我？是谁在保护你啊？他也可以保护。陪你走回家吧。 Namun Chen Nian tidak menjawabnya dan ia hanya mengantarkan Xiao Miao pulang. Kemudian Xiao Bei pulang ke rumah dengan membawa banyak makanan. Tak hanya itu, ia juga membawa banyak luka di tubuhnya. Melihat itu membuat Chen Nian sedikit khawatir padanya. Lalu mereka tidur bersama di ranjang karena Chen Nian tak tega melihat Xiao Bei yang penuh dengan luka. Wow. Menurut penonton, kira-kira apa yang bakal terjadi ya di jam 12 malam nanti? Hehehe, tulis di kolom komentar ya. Chen Nian menanyakan tentang latar belakang Xiao Bei, dan ternyata Xiao Bei sudah melakukan semua ini sejak usia 13 tahun. Karena saat itu ia ditinggal oleh ibunya karena ibunya memilih untuk pergi bersama biawak lain. 13岁开始，喜欢我，后来就认识一个男的。 Dan agar bisa makan, ia terpaksa harus bekerja dengan cara menjadi seorang preman pasar. 就开始打我。 Dan semenjak itulah ia tak pernah bertemu lagi dengan ibunya. Di saat Xiao Bei sedang bermain game, tiba-tiba para polisi datang karena mereka sedang mencari seorang tersangka pemerkosa berantai. Lalu Xiao Bei dan teman-temannya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. 小黄兵就闭嘴，小黄兵都闭嘴，认真点儿，都严肃点儿。 Sementara itu di rumah, Chen Nian mencoba menelpon Xiao Bei yang tak kunjung pulang. Di dalam sel, Xiao Bei sangat khawatir dengan keadaan Chen Nian. 是的，你以为你是网管啊？ Dan di hari itu, karena Xiao Bei tak kunjung pulang, akhirnya terpaksa Chen Nian pergi ke sekolah sendirian. Saat Chen Nian hendak pulang, tiba-tiba Xiao Miao datang menghampirinya dan mengajaknya ke suatu tempat. Ternyata ia menjebak Chen Nian, sebab di tempat itu ternyata sudah ada Wei Lai dan teman-temannya yang ingin menghabisi Chen Nian. Singkatnya Chen Nian pun dihabisi. Namun di tengah aksi itu tiba-tiba penghuni rumah melemparkan botol dan ia mengatakan kalau sudah melaporkannya ke polisi. Dan CCTV di sana merekam kejadian tersebut. 小淼， Setelah selesai menjalani pemeriksaan, Xiao Bei akhirnya dibebaskan oleh polisi dan ia terus menelponi Chen Nian. Namun sayangnya sama sekali tak ada balasan. Dan saat tiba di rumah, Xiao Bei kaget dengan keadaan Chen Nian yang sangat memprihatinkan. Mengetahui hal tersebut, Xiao Bei menjadi sangat panas dan ia ingin membalaskan dendam namun dihentikan oleh Chen Nian. 放开，放开！
Dan di malam itu, Xiaobei merapikan rambut Chen Nian yang berantakan. Saat di sekolah, wali kelas mereka membagikan kartu ujian. Saat Chen Nian berdiri, semua teman-temannya memandang aneh karena penampilan rambutnya yang sangat pendek. Namun hal itu tak dipedulikan oleh Chen Nian. Xin pun berganti ke suatu tempat di mana ada alat berat sedang menggali tanah. Namun tiba-tiba dikejutkan dengan penemuan seperti ini. Kemudian tubuh wanita itu dibawa ke kantor forensik untuk diidentifikasi. Dan setelah diidentifikasi, ternyata tubuh itu adalah Wai Lai, ketua dari geng pembuli. Kemudian polisi mendatangi seorang pria bernama Pang. Dia meminta keterangan tentang mobil taksi miliknya yang terekam CCTV berada di lokasi bangkai Wai Lai ditemukan. Namun di sini Pang tak mengatakan apapun dan ia hanya mengatakan bahwa mobilnya telah lama dicuri. 被偷了，我在医院，好多人都。 你认识偷车？ Karena yang sebenarnya terjadi, Xiaobei telah meminjam taksi milik ayah Pang dan ia kemudian berpesan kepada Pang untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit dan jangan pergi sebelum selesai. 医生做全面检查，能做的请做。 Karena tak mendapat jawaban apapun, Opsir Zeng memanggil kedua teman Wai Lai yaitu Xiao Miao dan Jiang Lan untuk dimintai keterangan. Dan mereka sama-sama mengatakan bahwa pembunuh Wai Lai adalah Chen Nian dengan alibi balas dendam karena Wai Lai telah membulinya. 顺着他们的话，他们会把我打死的。那天之后，未来就没有找过我了。哪呀？ Kemudian, Opsir Zeng melihat rekaman Chen Nian yang sedang dibully. Setelah selesai menonton rekaman itu, Opsir Zeng mendatangi Chen Nian dan menetapkannya sebagai tersangka. Karena sekarang, Chen Nian lah yang memiliki alibi paling kuat dalam kasus tersebut. 那你学习没受影响吧？来到这里，我们的政策是如实供述。 就没有再见过。 Akan tetapi, pihak polisi tidak memiliki bukti kuat untuk menjadikan Chen Nian sebagai tersangka utama. Akhirnya, Chen Nian dilepaskan karena besok ia harus mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. 先回去吧，找两个人盯着他。 Di waktu yang hampir bersamaan, seorang wanita bernama Chang Ji membuat sebuah laporan kepada polisi di mana dirinya hampir diperkodok oleh seseorang. Keesokan harinya, Chen Nian mengikuti ujian dengan perasaan yang gelisah dan pada saat itu ia juga diawasi oleh Opsir Zeng. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba ada seorang pria yang menarik dan membawa lari dirinya. Ternyata pria itu adalah Xiaobei. Karena Chen Nian sedang diawasi, Opsir Zeng dan rekannya langsung mengejar Chen Nian. Di sini Xiaobei berniat untuk menyerahkan diri agar Chen Nian bisa terhindar dari hukuman. Xiaobei juga meminta agar Chen Nian mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pemerkodok berantai yang memperkodok Wai Lai namun tak sengaja malah menghabisinya. Awalnya Chen Nian sempat menolaknya, namun karena Xiaobei terus memaksanya dan meyakinkan Chen Nian bahwa hukuman yang akan ia terima tidak akan lama karena dirinya masih di bawah umur. 那就出来，我还没有成功。走，你先去安全的地方。 Dan dengan terpaksa, Chen Nian pun menyetujui ide tersebut. Kemudian mereka pun membuat sebuah perjanjian di mana saat semua ini sudah berakhir, saat Xiaobei telah bebas dari penjara nanti dan Chen Nian telah lulus dari studinya, mereka akan bertemu kembali. Sebelum para polisi datang, Xiaobei mencium dan menampar Chen Nian agar sandiwara mereka bisa meyakinkan para polisi.
Setelahnya Xiaobei ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, dan ia diinterogasi oleh Opsir Zeng untuk ditanyai alasan mengapa ia menghabisi Wailai. Xiaobei mengaku bahwa dirinya tak sengaja menghabisi Wailai karena ketika ia hendak memperkodotnya, ia malah memberontak dan sempat menggigitnya. Namun di balik kesaksian ini, sepertinya Xiaobei menyimpan sebuah rahasia besar tentang kematian yang sebenarnya, yang ternyata semua pembunuhan ini sudah dirancang untuk mengelabui polisi agar bisa menutupi fakta sebenarnya bahwa ternyata yang menghabisi Wailai adalah Chen Nian. 猜对了我就说，法官认人，话就给我们放了。 Scene pun berganti menunjukkan flashback tentang kejadian yang sebenarnya, di mana malam itu Wailai meminta Chen Nian untuk memaafkan atas perlakuannya kepada Chen Nian. Ia juga meminta kepada Chen Nian agar tidak melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. 实在不行我也可以让你拍我，沈宁，我求你不要报警，姐姐，求你了。 Namun karena tindakan Wailai sudah dianggap sangat keterlaluan, ia pun memutuskan untuk pergi tanpa menghiraukannya. Namun di sini Wailai terus mengikutinya tanpa rasa bersalah atas pembulian yang telah ia lakukan. 刚才见到我了吗？那咱俩报志愿别打交道，这辈子就太轻松了。轻松说就算了，那如咱俩正常发。 Akibat perkataan Wailai yang menyinggung ibu Chen Nian, tanpa sengaja Chen Nian mendorong Wailai sampai nyungsep dan koit. 你也可以帮你妈把债还了。 Chen Nian yang bingung harus berbuat apa, ia pun lantas mengadukan hal tersebut kepada Xiaobei. Dan disinilah pengorbanan Xiaobei kepada Nian dimulai. Xiaobei membuat sebuah rencana agar dirinya lah yang nanti akan dituduh sebagai orang yang menghabisi Wailai. Aksinya itu dimulai dengan mencoba memperkaos Wailai, lalu ia meninggalkan bukti cakaran pada tubuh Wailai. Semua itu dilakukannya hanya untuk melindungi Chen Nian agar ia terbebas dari tuduhan. Namun di sini Opsir Zeng masih mencurigai bahwa Chen Nian lah pelaku utamanya. Setelahnya Opsir Zeng melakukan pemeriksaan CCTV jalanan. Lalu ia menemukan Xiaobei yang sedang mengikuti Chen Nian saat berangkat maupun pulang sekolah. Dan dari sini dia pun mendapatkan sedikit bukti. Di malam harinya, polisi memanggil Chen Nian untuk diinterogasi. Di waktu yang sama, Xiaobei juga diinterogasi kembali di tempat yang terpisah. Tujuannya tak lain adalah untuk mencocokkan keterangan dari mereka berdua. Saat diinterogasi, polisi masih belum juga menemukan titik temu antara keduanya. Dan mereka sama-sama mengaku tidak saling mengenal. 那是这样的话，你放心吧。生活吗？所有人会联合起来整他。录我视频的人吗？别人是谁啊？ Saat Xiaobei dan Chen Nian dipertemukan, Chen Nian menampar wajah Xiaobei. Tujuan ia melakukan ini agar polisi percaya jika mereka benar-benar tidak saling mengenal. Dan pada akhirnya Xiaobei ditetapkan sebagai tersangka dan Chen Nian dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Singkat cerita, akhirnya hasil ujian masuk universitas pun keluar dan di sini Chen Nian berhasil lulus dengan mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Hingga pada suatu hari, Opsir Zeng datang menghampirinya. Ia datang untuk menanyakan tentang perasaannya yang telah bebas dari tuduhan. Namun Chen Nian tak mengatakan apapun karena dia masih kecewa. Sebelum Opsir Zeng pergi, ia mengatakan kepada Chen Nian bahwa Xiaobei akan segera dijatuhi hukuman mati atas semua kejahatannya. Mendengar hal tersebut, Chen Nian menjadi lemas tak berdaya. Ketika Opsir Zeng mendekatinya, Chen Nian sangat marah kepadanya karena tak terima dengan keputusan itu. Lalu Opsir Zeng berusaha menenangkannya. Ia mengatakan bahwa semua yang ia katakan tadi hanyalah kebohongan saja, karena tujuannya hanya ingin melihat ekspresi dari Chen Nian. Setelahnya Opsir Zeng membawa Chen Nian untuk menjenguk Xiaobei di penjara.
Kemudian Opsir Zeng menyarankan Chen Nian untuk mau mengakui semua perbuatannya agar hukuman yang diterima oleh Xiaobei menjadi ringan. Dan pada akhirnya Chen Nian mau menerima saran itu. Chen Nian lalu menyerahkan diri dan kini mereka berdua divonis 4 tahun penjara karena kasus kejahatannya dilakukan dengan unsur ketidaksengajaan. 问你话呢？如果再来一回，我不希望有这样的如果。我会放心。 Singkatnya 4 tahun pun berlalu. Kini Chen Nian dan Xiaobei terbebas dari penjara dan kini mereka dapat bertemu kembali. Sekarang Chen Nian menjadi seorang guru, sementara Xiaobei tak lagi menjadi seorang preman karena sudah pensiun. Setelah kasus tersebut, kini pemerintah mengeluarkan peraturan baru guna mencegah adanya pembulian di sekolah. Dan film pun tamat. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. Wow, mantap juga nih film guys. Nah, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oke teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja ya video kali ini. Jangan lupa klik like dan juga subscribe. Komen dong, harus komen ya. Masih bersama gua Ren di sini. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye.